Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita memberikan hikmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan sesi presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Indriani Nabila Putri. Saya bertugas sebagai moderator hari ini. Saya akan membimbing sejalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah Indriani, Maria Ulfa, dan Isan. Serta acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyampaian dan penyajian materi, 3. Sesi penutupan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Maria Ulfa yang membacakan materi. Baik, yang pertama. akan dilanjutkan oleh saya Maria Ulfa. Saya akan mempresentasikan suku Bali dan bahasa daerah di Bali. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali. Biasanya juga disebut anak Bali, wong Bali, atau krama Bali. Berdasarkan asal-usulnya, suku Bali terbagi menjadi 2, yaitu suku Bali Aga dan suku Bali Majapahit. Suku Bali Aga adalah penduduk asli Pulau Bali. Persebarannya terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Bali Aga disebut dengan Bali Pegunungan, yang mana sejumlah suku Bali Aga terdapat di desa Trunyan. Suku Bali Majapahit adalah sejumlah rakyat Majapahit yang memilih hidup di Bali setelah Majapahit runtuh pada abad ke-15. Suku Bali Majapahit merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Pulau Bali yang berawal dari tujuan Mahapati Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara. Bersama rombongan rakyatnya, Majapahit datang ke wilayah Bali. Mayoritas masyarakat Bali menganut kepercayaan Hindu. Suku Bali Hindu percaya adanya satu Tuhan dengan konsep Trimurti yang terdiri atas 3 wujud, yaitu Brahmana yang menciptakan, Wisnu yang memelihara, dan Siwa yang merusak. Suku Bali juga memiliki tempat ibadah yang sangat sakral. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Bahasa daerah Bali. 5 bahasa di Bali. Bahasa Bali. Bahasa Bali bisa dibilang bahasa daerah khas Kepulauan Bali. Bahasa yang berasal dari Provinsi Bali atau bahasa daerahnya Bali. Dialek Bali ada 2 jenis, yaitu dialek Bali Aga atau Bali Mula dan dialek Bali Dataran. Dialek Bali Aga. Bahasa Bali dialek Bali Aga artinya bahasa Bali yang dituturkan oleh masyarakat Bali yang ada di dataran tinggi Pulau Bali. Dialek Bali Dataran, sedangkan bahasa Bali dialek Bali Dataran sebaliknya. Penuturnya adalah penduduk Bali yang berada di dataran rendah Pulau Dewata. Pulau Dewata, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali menggunakan dialek Bali Dataran. Bahasa Jawa. Karena dekat dengan pulau terpadat di Indonesia, jelas sekali bahasa Jawa sangat memengaruhi bahasa di Bali. Kabupaten Buleleng adalah salah satu tempat bahasa Jawa yang dituturkan antara bahasa Jawa Bali dengan bahasa Jawa di Pulau Jawa. Perbedaannya sampai 51%. Bahasa Madura. Pulau Madura adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Letaknya juga tidak jauh dari Pulau Bali. Tidak heran kalau bahasa Madura menjadi bagian bahasa di Bali. Penutur bahasa Madura di Bali ada di Kabupaten Buleleng. Bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu yang cocok untuk Pulau Bali adalah bahasa Melayu Loloan. Penutur bahasa Melayu Loloan di Bali ada di Kecamatan Loloan Barat, Kabupaten Jembrana. Yang terakhir bahasa Sasak. Pulau Bali tidak jauh dari Pulau Lombok. Tidak heran kalau bahasa Sasak menjadi bahasa bagian di
daerah Bali. Menariknya ada dua dialek bahasa di Bali, yaitu dialek Bukit Tabuan dan dialek Celukan Bawang. Makanan khas Bali yang terkenal. Makanan khas Bali sejarahnya telah dipengaruhi oleh masakan Cina, India, dan Timur Tengah. Bahan dasar makanan dari khas Bali adalah cabai, bawang putih, bawang merah, dan minyak kelapa. Bergantung pada hidangannya, berbagai bumbu dan bahan masakan segar akan ditambahkan untuk menciptakan rasa yang luar biasa. Beberapa daftar makanan tradisional khas Bali adalah ayam betutu. Ayam betutu terbuat dari bumbu betutu. Bumbu ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rongga di dalam tubuh ayam agar bumbu meresap dengan sempurna dalam olahan ayam tersebut dan menghasilkan cita rasa yang lezat. Cara memasak ayam betutu sendiri beragam, yaitu dengan cara direbus atau dipanggang. Sate lilit. Makanan khas Bali satu ini bisa terbuat dari daging ayam atau daging ikan yang digiling. Daging ini kemudian dicampur dengan kelapa parut, kemudian dililitkan pada batang bambu atau batang serai yang tebal. Nasi campur Bali. Hidangan satu ini terdiri nasi putih hangat yang dilengkapi dengan sate lilit, suiran ayam, sisit bumbu basa genep Bali, sayur urap, dan lawar ayam. Serombotan. Hidangan satu ini menyajikan campuran sayur-sayuran seperti kacang panjang, bayam, kangkung, buncis, terung bulat, tauge, dan pare. Sayur-sayuran ini kemudian disatukan dengan bumbu bernama kalas, semacam santan berisi campuran kunyit tumbuk, lengkuas, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kencur. Kalas sendiri dicampur lagi dengan bumbu kacang dan bumbu pedas. Lawar. Lawar terbuat dari sayur mayur seperti kacang panjang, nangka, dan parutan kelapa lalu dicampur dengan bumbu khas Bali. Lawar sendiri memiliki berbagai macam, ada lawar kuir, lawar ayam, dan lawar babi. Semua itu tergantung dari isi lawar itu sendiri. Selain itu ada juga lawar yang terbagi berdasarkan warnanya, yaitu lawar putih dan lawar merah. Laklak. Laklak adalah serabi versi Bali yang cara memasaknya dengan menggunakan kendi tradisional di atas api yang besar, lalu ditutup hingga adonan mengembang. Berbeda dengan serabi pada umumnya yang lebih lembek, lalu disiram dengan kuah santan. Laklak ditaburi dengan parutan kelapa dan sirup gula merah. Komo. Makanan ini berisi daging mentah yang sudah dicincang, kemudian diberikan bumbu khusus seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan garam. Komo biasanya disajikan dengan makanan lain seperti lawar dan muluk goreng. Rujak buleleng Bali. Seperti rujak pada umumnya, makanan ini terdiri dari berbagai buah-buahan yang dipotong dalam satu wadah. Kemudian nantinya akan dilumuri dengan bumbu rujak di atasnya secara merata. Rujak ini memiliki rasa segar dan pedas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indriani Nabila Putri. Silahkan, Indri. Pakaian adat daerah Bali. Pakaian adat daerah Bali pada dasarnya adalah sama, yakni kepatuhan terhadap Sang Hyang Wididasa. Konsep dari busana adat Bali adalah konsep tapak dara swastika yang disebut triangga, yang terdiri dari dewa angga dari leher ke kepala, manusia angga dari atas pusat sampai leher. Tari Bali. Tari Bali adalah beragam tarian yang berasal dari Pulau Bali. Tari Bali tidak selalu bergantung pada alur cerita. Tujuan utama penari Bali adalah untuk menarikan tiap tahap gerakan dan rangkaian dengan ekspresi penuh. Kecantikan tari Bali tampak pada gerakan-gerakan yang abstrak dan indah. Tari-tari Bali yang paling dikenal antara lain adalah pendet, gambuh, baris, sanghyang, dan negong. Tari Bali sebagian besar bermakna religius. Sejak tahun 1950-an, dengan perkembangan pariwisata yang pesat, beberapa tarian telah ditampilkan pada kegiatan-kegiatan di luar acara keagamaan dengan beberapa modifikasi. Jenis lagu daerah beserta maknanya. 1. Cepat-cepatan. Maknanya yang bercerita kalau masyarakat Bali adalah orang yang sigap, cepat, tanggap dalam mengambil tindakan. 2. Meong-meong. Maknanya berhubungan dengan hewan kucing. Dalam lagu tersebut
Diceritakan kucing sedang berusaha menangkap tikus. 3. Putri Cening Ayu. Maknanya yang bercerita antara ibu dan anaknya. Si ibu meminta anaknya menunggu saja di rumah selama ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. 4. Ratu Anom. Maknanya agar kita selalu percaya diri menjalani kehidupan. 5. Majageran. Maknanya yang menginjak pendengarannya untuk menari dan melupakan kesedihannya. Sekian presentasi hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.